Tabea atau Minasa, salam sehat. Kaset adalah teknologi musik di era tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. Tidak hanya sekedar pita magnetik untuk merekam data suara, tapi kaset merupakan teknologi penghubung kebudayaan di tahun 1980-an terutama. Dengan kaset, maka kemudian orang-orang muda yang ada di berbagai belahan dunia ini saling terhubung. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kaset sebagai pita penghubung kebudayaan di tahun 1980-an. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagi Anda pada tahun 1980-an adalah remaja atau orang muda, kisah ini mengingatkan tentang teknologi musik termutakhir di masa itu. Banyak kisah tersimpan di dalamnya. Tapi bagi kalian generasi milenial, ini mungkin adalah suatu keprihatinan. Kasihan sekali betapa papa, mama, om, dan tante kita dulu hidup di masa teknologi musik yang masih sangat sederhana. Ya, ini tentang kaset. Nama kelahirannya adalah compact kaset. Umum disebut kaset atau kaset pita. Ia adalah teknologi pita magnetik untuk merekam data dengan format suara. Sesuai dengan bentuknya, nama alat ini berasal dari bahasa Prancis, kaset, artinya kotak kecil. Kaset memiliki peran besar bagi industri musik dan budaya populer mendengar musik sejak tahun 1970-an dan terutama tahun 1980-an. Orang-orang sedunia mendengar musik rock, musik pop, ataupun musik etnik yang sudah dimodernisasi dengan kaset. Tapi kaset tidak sekedar alat. Kegemaran mendengar musik mempengaruhi cara berpenampilan. Celana jeans sobek di lutut atau paha, model rambut gondrong, model sepatu, dan lain-lain semuanya antara lain mengikuti tren musik. Kaset pita punya peran penting dalam penyebaran budaya pop bagi remaja dan pemuda era tahun 1980-an itu. Ya, kaset adalah bagian dari budaya pop masa itu. Sebelum era kaset, alat penyimpan data suara adalah piringan hitam. Namun, ketika kaset diperkenalkan oleh Philips pada tahun 1963 di Eropa dan tahun 1964 di Amerika, piringan hitam mendapat saingannya. Masa inilah awal kelahiran alat penyimpan data suara yang lebih murah dari era sebelumnya. Ketika kaset benar-benar telah menjadi populer dalam industri musik tahun 1970-an, maka berakhirlah kejayaan piringan hitam. Kaset benar-benar populer selama tahun 1980-an, masih sempat digemari hingga awal dan pertengahan tahun 1990-an. Tapi pada masa akhir dasawasa itu, kaset mendapat saingan baru, yaitu compact disc atau CD. Anak-anak muda gaul di Manado, Tomohon, Tondano, Kawangkoan, Amurang, Motoling, Kota Mobagu, di Kepulauan Sangihe, Talau, dan Gorontalo, dan begitu yang sebaya mereka di banyak tempat se-Indonesia atau bahkan sedunia ini, waktu itu masing-masing memiliki kaset kesayangannya. Kebiasaan mengkoleksi dan saling pinjam kaset menjadi cara dan budaya berelasi orang-orang muda masa itu. Di Minahasa, selain kegemaran piknik bikin gohu, tinutuan juga muncul geng-geng kecil, komunitas subkultur penggemar musik. Ritualnya adalah dengar musik dengan tape recorder, dengar radio FM, bercerita lagu-lagu terbaru, menghias kamar dengan poster penyanyi, dan grup-grup band top. Toko-toko yang menjual kaset ada di setiap pusat kota. Mereka yang dari kampung mesti ke kota untuk membeli kaset. Pulang ke kampung, memutarnya di tape recorder, lalu menyimpannya sebagai barang berharga, buat jadi simbol dalam relasi sosial. Masa itu, orang-orang dari negara yang paling modern, hingga yang sedang berperang dan sedang berusaha modern macam Indonesia mengenal kaset. Industri musik terdapat di mana-mana. Ekspor dan impor kaset membuat masyarakat dunia terhubung. Itu yang membuat seolah pada hal tertentu, ada subkultur bersama secara global. Ada remaja atau anak muda di Manado yang mengidolakan Nirvana, begitu juga di Amerika, Eropa, dan belahan dunia yang lain. Ada grafiti bergambar pistol dan mawar, logo band heavy metal Guns N' Roses di tembok-tembok atau dinding-dinding bangunan-bangunan kota-kota sedunia. Lalu, ada orang-orang muda bikin tato Superman ala Bon Jovi. Kemudian, gaya moonwalk atau berjalan mundur ala Michael Jackson yang memwabah di mana-mana. Breakdance sisa-sisa dari tahun 1970-an masih digemari hingga tahun 1980-an. Bermodalkan tape recorder dan tentu kaset, komunitas-komunitas breakdance bikin aksi lepas bebas. Kaset menyimpan dan menyebarkan suara serak atau merdu sang idola.
Sepaket dengan itu adalah poster yang banyak dijual oleh pedagang kaki lima di terminal-terminal bus. Poster menampilkan secara visual penampakan sang idola, mulai dari sepatu yang dipakainya, celana, kaos atau kemeja, rambut, logo band, tato, dan lain sebagainya. Alat pemutar kaset di masa itu adalah tape recorder. Bagi anak-anak muda gaul, terutama di perkotaan, alat pemutar kaset yang praktis dan punya gaya tersendiri adalah Walkman. Di tahun 1990-an muncul tape kompo. Di Minahasa tahun 1980-an adalah masa orang-orang berjaya dengan booming harga cengkih. Budaya pop dengan mudah masuk hingga ke pelosok-pelosok kampung. Radio salah satu yang berperan, tapi terutama dengan uang melimpah hasil cengkih, orang-orang berlomba-lomba beli tape recorder. Dan sudah tentu, kaset. Sambil memetik cengkih, orang-orang mendengar musik Makalelon atau lagu-lagu Kus Plus dan lain-lain yang lagi tren dan digemari masa itu. Tape recorder berukuran kecil dapat digantung di tangga sambil memetik cengkih mendengarkan lagu. Kaset memungkinkan produksi massal musik kolintang dan musik bambu klarinet. Juga termasuk lagu-lagu Makalelon. Lagu-lagu pop Melayu Manado banyak diproduksi. Maka dengan budaya kaset pada sebuah tape recorder milik keluarga-keluarga di banyak kampung di Minahasa, beragam budaya menyatu. Budaya lokal, nasional, hingga global menjadi satu dalam musik. Kaset adalah teknologi penghubung masa itu. Di kampung-kampung Minahasa, ada suatu kebiasaan yang unik. Pada setiap jelang pagi, beberapa rumah membuka jendelanya. Kaset berisi lagu Makalelon dimasukkan ke dalam alat putar tape recorder. Lalu, alunan indah dan syahdu syair-syair Makalelon yang diiringi petikan gitar terdengar menggema saat tero kampung. Ini seolah menjadi pengiring kelompok-kelompok Mapalus berjalan pagi pergi ke kebun. Di kebun, dari sebuah atau pondok, ada pula yang menyediakan tape recorder untuk memutar lagu yang tersimpan di kaset. Pada masa kelahirannya, kaset adalah tanda dari sebuah revolusi besar dalam dunia industri musik. Demikian, ia telah membantu perubahan besar pula dalam budaya pop kaula muda masa itu. Sebuah masa yang tak akan pernah kembali lagi, tapi ia telah menjadi bagian penting dari proses atas pemungkaman rezim dan bagian dari budaya bersuara untuk keadilan dan perdamaian dunia. Pada masa itu, kaset adalah penghubung kebudayaan secara populer. Itulah sehingga di Motoling, sebuah kota kecil di bagian Minahasa Selatan, ada komunitas anak muda masa itu yang menamakan diri Nasaret, mengikuti grup band hard rock asal Skotlandia yang mulai eksis tahun 1960-an. Tapi lagu-lagunya dapat didengar orang-orang sedunia melalui kaset. Bagi generasi milenial, jika melihat papa atau om kalian bertato lidah dan bibir berwarna bendera Inggris, pastilah di masa mudanya, ia adalah penggemar Rolling Stone. Dia adalah generasi kaset tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Demikian Tau Minahasa, kisah tentang kaset di tahun 1980-an sebagai pita penghubung kebudayaan di masa itu. Saya, Denny Pinontoan, salam.